Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Hidayatulisa, NPM 1940401085, lokal C3 Manajemen, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 12, pengelolaan etika dan politik. Pendahuluan. Pada saat yang bersamaan, sistem informasi dapat memberikan dampak yang positif, tapi juga sekaligus dapat menyebabkan permasalahan etika dan politik. Permasalahan etika muncul berhubungan dengan legal atau belum diatur dalam hukum yang ada. Sedangkan permasalahan politik akan muncul pada saat informasi sangat dibutuhkan dan dapat berubah posisi kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh individu-individu di dalam organisasi. Teknologi ibaratnya seperti pedang bermata dua. Satu sisi dari pedang dapat digunakan untuk keperluan yang bermanfaat, dan satu sisinya lagi dapat mengakibatkan hal yang negatif. Manfaat teknologi di dalam sistem informasi sudah tidak diragukan lagi, karena mempunyai peran membantu organisasi beroperasi dengan efisien, efektif, dan kompetitif. Pada saat yang sama, teknologi memberikan manfaat yang positif. Teknologi di dalam sistem informasi dapat juga menyebabkan permasalahan etika dan politik di organisasi. Permasalahan etika muncul karena kegiatan yang berhubungannya adalah legal atau belum diatur dalam hukum yang ada. Jika permasalahan yang ada tidak legal, maka permasalahan etika tidak akan muncul karena yang muncul adalah permasalahan hukum. Misalnya adalah tindakan menghujat presiden. Jika tindakan ini merupakan tindakan yang melanggar hukum, maka yang melakukannya akan terkena sanksi hukum dan permasalahan etika tidak akan muncul. Jika sebaliknya tindakan tersebut tidak melanggar hukum atau diizinkan oleh hukum, misalnya karena kebebasan berbicara, maka permasalahan etika akan muncul. Permasalahan politik akan muncul di organisasi pada saat informasi sangat dibutuhkan dan dapat merubah posisi kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki oleh individu-individu di dalam organisasi. Permasalahan politik informasi yang terjadi juga perlu dikelola dengan baik. Kegagalan mengelola politik informasi membuktikan bahwa organisasi tersebut akan gagal menerapkan sistem informasinya. Etika di sistem informasi. Etik adalah prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perbuatan benar atau salah. Etika adalah perbuatan yang berhubungan dengan etik. Etis adalah perbuatan yang beretika baik. Seseorang yang tidak etis adalah yang melakukan etika perbuatan melanggar etik. Permasalahan-permasalahan etika terjadi di lingkungan sistem informasi karena sebagai berikut ini. 1. Teknologi informasi mempunyai pengaruh yang mendalam di dalam kehidupan manusia dan sesuatu yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan manusia berhubungan dengan etika. Kedua, manajer menentukan bagaimana teknologi informasi digunakan di organisasi, sehingga mereka juga bertanggung jawab terhadap permasalahan etika akibat dari penerapan teknologi informasi tersebut. Permasalahan-permasalahan etika. Di dalam lingkungan sistem informasi, permasalahan-permasalahan etika dapat muncul di beberapa permasalahan, yaitu pertama, permasalahan privasi. Privasi adalah tuntutan seseorang untuk tidak dicampuri, diawasi, atau diganggu oleh orang lain atau organisasi, bahkan oleh negara. Tuntutan dari privasi di beberapa negara dilindungi oleh beberapa undang-undang. Lalu ada permasalahan kepemilikan intelektual. Teknologi informasi dengan dunia digitalnya akan membuat informasi lebih mudah ditransmisikan, disalin sebagian atau keseluruhan dan dapat dengan mudah dirubah isinya. Ketiga, permasalahan penghentian kerja.
Penerapan teknologi informasi selain mempunyai efek yang positif, seperti misalnya meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas pekerjaan, dan memperkaya pekerjaan. Karena dapat menciptakan variasi pekerjaan, juga mempunyai dampak etikal yang negatif. Dampak negatif dari penerapan teknologi informasi terhadap pekerja adalah penggantian manusia dengan teknologi informasi untuk alasan efisiensi. Lalu ada permasalahan keamanan. Permasalahan keamanan sistem informasi dapat menimbulkan masalah etika. Seringkali penanganan keamanan sistem informasi sudah baik, tetapi kelalaian atau kesengajaan seseorang dapat merusak security yang sudah ada, seperti misalnya sebagai berikut ini. 1. Meninggalkan terminal tanpa dijaga. 2. Menuliskan password di suatu tempat yang dapat dibaca oleh orang lain. 3. Memberitahukan password kepada orang lain. Lalu ada permasalahan akurasi sistem. Permasalahan akurasi dapat muncul di program aplikasi yang banyak mengandung kesalahan program atau bug, dan dapat juga terjadi di datanya. Dan terakhir ada permasalahan kesehatan. Penerapan teknologi informasi di dalam dunia kerja dapat merusak kesehatan pemakainya. Salah satu penyakit yang dapat ditimbulkan adalah repetitive stress injury atau RSI. Repetitive stress injury terjadi karena urat-urat syaraf dipaksa untuk bekerja berulang-ulang dengan tekanan yang berat atau dengan tekanan yang rendah. Mengelola permasalahan etika. Beberapa langkah yang dapat digunakan untuk mengelola isu etika yang muncul di dalam organisasi antara lain: 1. Menyadari permasalahan etika yang akan muncul dari tindakan yang akan diambil. 2. Melakukan analisis dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, memilih alternatif yang akan dipakai dalam mengelola permasalahan etika tersebut. Politik informasi. Salah satu penyebab kegagalan dalam sistem informasi adalah politik informasi. Informasi merupakan komoditi politik dalam suatu organisasi, karena kepemilikan akan informasi akan menyebabkan kekuasaan dan kekuatan, serta sistem informasi itu sendiri akan mempengaruhi distribusi kekuasaan dalam organisasi. Sistem informasi mempengaruhi distribusi kekuasaan karena beberapa alasan, yaitu: 1. Pemegang akses informasi dapat mempengaruhi hasil dari keputusan. 2. Sistem informasi digunakan untuk alokasi sumber-sumber daya sistem yang dapat mempengaruhi perilaku masing-masing individu. 3. Sistem informasi digunakan untuk pengendalian yang dapat mencegah dan membatasi kegiatan. 4. Sistem informasi menyebabkan kekuasaan dan kekuatan karena memberikan kesan kemampuan untuk merubah hasil. Menolak perubahan. Penolakan ini didasarkan pada kenyataan bahwa kekuasaan dan kekuatan merupakan hal yang penting dan sistem informasi mempunyai peranan terhadap pergeseran kekuasaan dan kekuatan tersebut. Oleh sebab itu, mereka yang merasa kekuasaan dan kekuatannya akan digeser akan melakukan upaya-upaya penolakan terhadap penerapan sistem informasi. Terdapat beberapa ciri-ciri orang yang melakukan penolakan terhadap penerapan sistem informasi, yaitu: 1. Selalu melakukan penundaan proyek sistem informasi. 2. Mereka yang menyetujui proyek akan membuat sistem informasi yang rumit sehingga mengalami kegagalan dengan sendirinya pada saat diterapkan. Dan ketiga, mempersulit pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi. Dengan begitu, proyek tersebut akan mengalami kegagalan. Identifikasi penolak. Ciri-ciri orang yang menolak perubahan adalah sebagai berikut ini. 1. Mereka yang selalu menunda-nunda proyek sistem informasi dengan melakukan penolakan demi penolakan untuk membuat proyek tidak jadi dilakukan. 2. Mereka yang menyetujui proyek sistem informasi dengan membuat sistem informasi menjadi lebih luas dan lebih rumit dengan harapan akan gagal dengan sendirinya jika diterapkan.
3. Mereka yang memegang dan tidak mau melepaskan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk membangun dan menerapkan sistem informasi, sehingga proyek sistem informasi tidak dapat dilakukan. Mengatasi penolakan perubahan. Martin, 1999, mengingatkan bahwa untuk menerapkan sistem manajemen perubahan ini ada dua hal dasar yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut ini. 1. Ketika mengenalkan perubahan di dalam suatu organisasi, kita tidak dapat mengasumsikan bahwa manusia akan berubah sendiri karena mereka diberitahu untuk berubah. 2. Jika mereka berubah, kita tidak dapat mengasumsikan bahwa manusia akan berubah sesuai dengan diharapkan. Seringkali mereka berubah dengan cara dan hasil yang tidak diharapkan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.